Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu untuk bulan Maret 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, ambillah yang cocok ya. Dan untuk lebih lengkap mengenai disclaimer bacaan ini, boleh dicek di deskripsi di bawah video untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk Aqua. Ya, ada the moon, ace of pentacles, dan juga two of swords, the star, five of pentacles, four of cups, the lovers, four of wands, king of cups, dan juga the hierophant. Untuk the top of the deck kamu ada king of pentacles dan juga queen of pentacles. Yap, ini pasangan yang serasi ini sebenarnya ya. King of Pentacles dan juga Queen of Pentacles sama-sama memikirkan stabilitas, sama-sama memikirkan pekerjaan, keuangan. Sebelum memulai hubungan ke tahap yang lebih serius, ini pasangan bakalan memikirkan financial security dulu. Udah mapan apa belum? Kalau belum mapan ya jangan dulu deh ke pernikahan gitu ya kan. Karena di sini saya ngelihat sepertinya ada beberapa di antara kamu udah pengen menikah atau mungkin udah menikah nih, dan yang menjadi persoalan utamanya adalah masalah stabilitas keuangan. Ya, ada the moon. Ya, oh my god, sini muncul lagi nih di sini. Untuk karir kamu ada the moon. Di sini muncul lagi. Saya nggak buat-buat ya. Ini benar-benar ya. Oke, dari saya kasih tahu dulu sebagai tambahan ya. Tanggal 27 tanggal 28 new moon udah dimulai di Pisces, di mana kalau Pisces itu kan adalah zodiak atau sains yang dirule oleh Neptune, dan ini mengenai energi yang mengenai fantasi, ilusi, hal-hal yang blur, yang gelap, belum yakin, belum pasti. Sesuatu yang mungkin membuat kamu ngerasa bergairah, bisa jadi kamu ngerasa berambisi atau berfantasi terhadap sesuatu, tapi ini dibalik ini kita belum tahu gimana nanti ke depannya kejelasannya gitu. Nah, mungkin kamu dealing dengan situasi atau hubungan dengan pasangan kamu di mana kamu belum bisa melihat kepastian ke depannya mau gimana. Ini bakalan berlanjut ke arah yang lebih serius, menikah apa enggak sih gitu. Sebelumnya mungkin ada perjanjian atau pembicaraan mengenai pernikahan, tetapi nggak tahu kenapa di sini two of swords menunjukkan kebimbangan, bingung, bimbang. Ini basis of the situation hubungan kamu dengan pasangan ya. Ace of Pentacles. Awalnya seperti ada peluang, ada kemungkinan. Ya, kamu belum yakin awalnya, terus muncul sepertinya kayaknya ada kemungkinan gitu. Habis itu bimbang lagi, bingung lagi. Ya, tapi di sini kamu tidak lupa untuk berdoa, berpengharapan. Mungkin kamu rajin nih berdoa ya, mendoakan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Five of Pentacles. Tapi seperti ada rasa kurang percaya diri, seperti ngerasa, aduh kayaknya ini bukan untuk aku deh, kayaknya sih dia bukan untuk aku, atau mungkin kayaknya gitu bukan jodoh kayaknya. Kayak ngerasa nggak akan ada jalan keluar, bisa jadi kamu dengan pasangan ada masalah di sini, karena ada sesuatu yang membuat ini untuk near future-nya ya. Ada sesuatu yang membuat kecewa. Yang kecewa ini kamu atau bisa jadi si dia. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, sesama elemen kamu, Scorpio, Cancer, Pisces. Bisa jadi si dia yang kecewa sama kamu atau kamu yang kecewa sama si dia. Ada ekspektasi, tetapi realitanya nggak sesuai gitu. Kamu mungkin mengharapkan kita nikah, tapi realitanya dia nggak mau misalnya. Ya, the lovers. Ya, your power in this situation. Ada cinta, ada tanggung jawab. Ada cinta, ada tanggung jawab, tapi kenapa di sini bimbang ya kan? Terus kenapa di sini kayak ngerasa nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar? Padahal ini ada kuncinya. Dan tinggal dia berdiri aja terus langsung buka pintunya, udah terbuka ya kan?
seperti merenungi, dia mungkin dealing dengan pikirannya nih, perasaan-perasaannya nih. Ini yang membuat dia nggak melihat ada jalan keluar itu, ada kunci untuk permasalahan yang dia hadapi itu. Ya, Four of Wands. Ya, kamu mungkin dealing di sini dengan orang-orang di sekitar kamu yang udah pada menikah, keluarga kamu nge-force kamu untuk menikah. Kapan nikahnya gitu ya kan? Nikah lah, si Anu aja udah nikah, kamu masa belum nikah-nikah gitu ya kan? Atau mungkin kamu mau nggak mau harus menghadiri pesta orang lain, tapi pesta kamu belum dihadiri, sampai sekarang belum pasti gimana kapan pestanya gitu ya kan? Oke, untuk kamu yang udah menikah, bisa jadi ini dealing dengan rumah ya, dengan keuangan, tanggung jawab, kebutuhan-kebutuhan rumah. Bisa jadi kamu baru saja beli rumah atau beli perabotan-perabotan di dalam rumah, sehingga stabilitas atau keuangan kamu sedikit goyah mungkin ya. Seperti ada keraguan, nanti ke depannya keuanganku gimana nih? Bisa nggak aku penuhi kebutuhan, apalagi ini udah menjelang Ramadan, siap Ramadan, Idul Fitri, Lebaran, pasti banyak kebutuhan gitu ya kan. Oke, untuk King of Cups. Ya, kamu di sini berusaha untuk tenang, sabar. Kayak oke, itu gampang. Kayak kamu berusaha menunjukkan pada orang di sekitar kamu bahwa everything is okay gitu, nothing happens, nothing bad it happens. Tapi di dalam kamu yang tahu kamu gimana. Orang lain melihat kamu mungkin kayak nggak ada masalah. Kamu juga berusaha menunjukkan nggak ada masalah. Tapi di dalam kamu punya masalah, Aqua. Setelah kamu jalani, aduh, kayak ngerasa remuk sendiri gitu ya kan. It's okay, it's fine ya kan. Aqua kan masih manusia kan. Bukannya alien atau superhuman, superhero ya kan. Dan setiap manusia pasti memiliki waktu-waktu tertentu untuk rapuh. Oke, ada the Hierophant. Seperti ngerasa sendiri. Ada beberapa di antara kamu ngerasa lonely. Butuh teman, butuh pencerahan. Kamu nggak sendiri kalau kamu mau ya membuka pintu, membuka hati dengan seseorang yang baru. Untuk kamu yang ngerasa sendiri ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk aku, The Moon-nya, Justice. Oke, dealing dengan pernikahan lagi. Urusan-urusan legal, dokumen-dokumen pernikahan. Bisa jadi catatan sipil, perceraian. Oke. Ini sesuatu yang kayak belum bisa kamu tentukan kepastiannya. Ini bakalan selesai apa enggak? Bakalan bisa aku tuntaskan apa enggak? Two of Pentacles. Bimbang. Oke, ada juga faktor finansial kayaknya ya yang mempengaruhi kebimbangan kamu di sini, energi kamu yang membuat kamu kayak nggak bisa melihat dengan jelas nih. Oke ya, oke. Three of Wands untuk Two of Wands-nya. Ada sesuatu hal yang kamu tunggu dan ini belum pasti nih. Yang kamu tunggu ini akan memberikan hasil yang baik apa enggak. Seseorang ya, bisa jadi seseorang yang jauh di mata, LDR-an untuk beberapa di antara kamu, dan kamu bimbang di sana. Ini orang bakalan memang datang apa enggak? Dia bakalan serius apa enggak? Dia bakalan menepati janjinya apa enggak? Oke. The Star. Untuk The Star-nya, The Moon lagi muncul di sini. Yep, oke, The Moon. Belum bisa melihat dengan jelas. Jadi kamu di sini kayak berdoa sama Tuhan, sama Allah. Tuhan, sebenarnya gimana sih hubunganku dengan si dia? Pasti apa enggak ini? Apakah dia jodohku apa enggak gitu ya? Aku udah nungguin dia loh.
Tapi kayaknya aku nggak tahu, aku nggak yakin. Aku sendiri masih belum tahu dia itu serius apa enggak. Kadang aku yakin, kadang enggak gitu. Saya ngerasa di sini untuk beberapa di antara kamu juga ngerasa kayak kadang kamu yakin, kadang enggak gitu. Karena ini tadi the moon, new moon di Pisces. Pisces itu fantasi, fantasi, ilusi, blur, bisa juga deja vu ya. Kayak kamu mungkin ngerasa bahwa dia adalah jodohku. Mungkin kamu melihat kayak pertanda dia jodoh kamu, tapi bisa jadi enggak gitu. Dan namanya fantasi, ilusi itu bisa jadi hanya adalah ini rangkaian seperti skenario yang kamu buat di dalam pikiran kamu, nggak real. Real itu adalah sesuatu yang tampak di depan, ada proofnya gitu ya kan. Oke. Yang sudah terjadi itu baru real ya. Kalau belum terjadi kan belum real. Oke. Artinya kalau hubungan itu ya belum pasti ya segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa iya, bisa enggak kan gitu ya. Bisa dia datang, bisa enggak. Bisa jadi yang kamu tunggu itu realita, terwujud nyata, bisa juga enggak gitu. Saya nggak yakin 100%, nggak bisa meyakinkan 100% ya. Karena di sini ada the moon nih sampai muncul 2 kali. Oke, ada Five of Pentacles, Ten of Wands. Beban, berat banget bebannya. Kamu bebannya apa ini yang buat kamu? Kalau yang saya lihat di sini sepertinya lebih beban ke finansial ya. Yang udah berumah tangga mungkin kamu ngerasa punya banyak beban yang sedang kamu pikul untuk kebutuhan rumah, tanggung jawab. Baru beli rumah mungkin. Atau mungkin renovasi rumah. Oke, Four of Cups. Atau mungkin beberapa di antara kamu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk pernikahan. Untuk pernikahan itu kan butuh uang ya. Persiapan untuk nikah. Atau bisa jadi kamu baru nikah nih, banyak pengeluaran untuk pernikahan. Oke, The Hangman. Four of Cups. Yep. Sesuatu yang kamu nantikan. Iya nih. Si dia menggantung. Tertunda. Mungkin dia bilang, oke, bulan Mei aku datang gitu. Tapi setelah bicara lagi, nggak bisa aku datang bulan Mei. Undur lagi gitu. Seperti ada kemunduran waktu. Rencana yang ditunda, diundur. Ini yang membuat kamu jadi kayak nggak yakin, bimbang untuk melanjutkan hubungan ini. Lanjut apa enggak? Oke, The Lovers. Saya juga ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu dealing dengan pasangan kamu ini suka sepertinya minum-minum ya, berleha-leha, malas-malasan, suka buang-buang waktu. Ini yang membuat kamu nggak semangat di hubungan ini. Ini juga yang mempengaruhi keuangan. Kalau pasangan kita kan sama-sama aktif, sama-sama bekerja, sama-sama memikirkan stabilitas keuangan, maka nggak akan ada muncul di sini beban, nggak akan muncul di sini Two of Pentacles, ketidakstabilan. Masalahnya beberapa di antara kamu dealing dengan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri. Oke, The Lovers. Untuk The Lovers, Seven of Pentacles. Iya, ini hubungan yang ini berada di tengah-tengah iklim cuaca yang ekstrim. Ini kan cuacanya ekstrim nih. Di tengah-tengah cuaca ekstrim. Ya kamu sendiri yang mengilustrasikan lah gimana. Kalau di tengah-tengah cuaca ekstrim itu gimana ya? Kudu harus dirawat, dijaga, diperhatikan. Mungkin salah satu mudah tersinggung sedikit, marah, ngambekan, udah diam, udah nggak mau ngomong lagi gitu. Lari dari kenyataan. Nah, capek juga gini ya kan. Oke, untuk Four of Wands.
Untuk Four of Wands-nya ada High Priestess. Yap. Oke, the High Priestess. Untuk beberapa di antara kamu, di sini nih, pada akhirnya tombol intuitif kamu bakalan aktif. Situasi yang dealing sama kamu akan ngajarin kamu untuk terkoneksi dengan suara hati kamu. Awalnya di sini buyar, buram gitu kan. Nah mungkin kamu ngerasa udah exhausted, udah ngerasa capek, lelah, nggak tahu lagi mau gimana. Terakhir kamu mungkin berusaha menanyakan hati nurani kamu ya, mengenai keadaan rumah tangga kamu atau hubungan kamu dengan pasangan kamu. Gimana ini? Semuanya akan baik-baik atau gimana gitu. Oke, untuk King of Pentacles-nya, untuk King of Pentacles-nya, Four of Cups. Four of Cups. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu ada juga yang dealing dengan masa lalu ya. Orang di masa lalu kamu ini belum selesai 100%. Karena di sini kamu dealing dengan sesuatu yang bersifat psychic, energi permaafan, belum sepenuhnya bisa memaafkan masa lalu. Atau bisa jadi seseorang yang menyakiti hati kamu. Bisa jadi ini bukan masa lalu, tapi pasangan kamu yang suka nyakitin kamu gitu. Belum bisa totally memaafkan. Walau kalau di luar kamu menampakkan diri kamu, it's like it's fine gitu, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya di dalam itu kayak kamu masih berproses untuk mengikhlaskan atau memaafkan. Kamu masih berproses di sini untuk menyembuhkan luka batin kamu. Oke. Ada King of Cups. Untuk hope and fears-nya, kamu di sini berharap aku bisa memiliki hati yang tenang, pikiran yang tenang. Aku nggak dikerumuni nih dengan pikiran-pikiran negatif ini. Hal-hal yang murni nih kan emosi-emosi yang nggak menentu ya. Aku nggak mau emosiku seperti ini nggak menentu. Pikiranku juga nggak karu-karuan. Jadi mikir negatif. Ada beberapa di antara kamu banyak mikir negatifnya gitu mengenai pasangan jadinya. Aku nggak mau seperti ini. Karena ini menguras tenaga dan pikiranku. Dan oke. Untuk the Hierophant, untuk the Hierophant-nya Ten of Swords. Oke. Oke, ada ending, ada situasi yang udah berakhir. Pernikahan yang berakhir, mungkin ada kebiasaan ataupun hal-hal yang harus kamu ubah di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan itu ada yang harus diubah di sini nih. Kalau yang saya lihat ini sepertinya kamu berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Mungkin berpikir negatif, atau mungkin berpikir negatif terus sama pasangan, mungkin kamu berusaha untuk mengubah itu. Atau ada juga ini salah satu yang suka memforce, kayak memaksa. Kayak ini ya. Kapan nih datangnya, cepatlah datang, itu kan nge-force kan. Mungkin kamu di sini belajar untuk lebih bersabar. Beberapa di antara kamu ada juga yang udah berakhir hubungannya dan kamu lagi dealing nih dengan diri kamu. Dealing untuk belajar untuk mengikhlaskan dengan mendekatkan diri sama Tuhan. Sepertinya kamu meminta kekuatan dari Tuhan nih supaya kamu bisa benar-benar lepas dari seseorang di sini. Ya, ada energi Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces.
Saya buka spiritual guidance untuk Aqua ya. Okay, virtue. You acknowledge your loving spiritual attributes that encourage others to grow. Okay, you acknowledge your loving spiritual attributes that encourage others to grow. Seperti kebajikan gitu ya. Kamu mungkin makin kesini makin bisa melihat nanti ya, gimana sih cinta yang sebenarnya itu. Kebajikan itu seperti apa sih di dalam suatu hubungan gitu. Ya, cinta yang kalau bisa dikatakan ini yang ada nilai-nilai moralnya yang baik. Membangun hubungan itu kan kudu harus ada standar moral di dalam yang diciptakan sehingga bisa saling menghargai satu sama lain, semacam itu toh. Dan mungkin dengan kamu menciptakannya dari diri kamu sendiri dulu, lalu mungkin ini akan menunjukkan pasangan kamu yang benar itu, menjadi pribadi yang benar itu di dalam suatu hubungan yang gimana gitu. Memang ya seperti itu sih kalau hubungan yang toksik ya. Kalau kita ingin memperbaiki hubungan itu, gimana supaya pasangan kita itu bisa berubah menjadi lebih baik, ya kita harus berubah dari diri kita sendiri dulu. Baru pasangan kita akan berubah kalau masih ingin dipertahanin ya kan. Oke, yang kedua, freedom. You are releasing any self-imposed restriction or perceived limitations through the loving energy of openness. Yap, ada kebebasan. Releasing. Coba lepaskan penghamba-penghamba di dalam hubungan kamu yang membuat kamu ngerasa kurang percaya diri, yang membuat kamu ngerasa terbebani. Apa sih yang membuat kamu kurang percaya diri atau ngerasa terbebani di dalam hubungan? Mungkin kamu perlu komunikasikan itu sama pasangan kamu. Ya, menjadi sosok yang terbuka gitu ya. Justru di sana ketika kita terbuka dengan pasangan kita bisa melihat virtunya dia itu bisa menerima kita enggak? Dia memiliki standar moral yang sama enggak dengan kita menerima pasangan apa adanya, menerima kekurangannya. Yang penting sama-sama mau membangun ya kan? Kalau enggak ya dengan begitu kamu bisa melihat bahwa si dia yang nggak layak untuk diajak barengan naik bahtera kan gitu ya kan. Karena kalau dipaksakan untuk sesuatu yang nggak mau bekerja bersama-sama nih, yang ada salah satu bisa jadi menderita. Nah, ini tergantung kamu sih gimana. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.